Halo semua, sekarang kita akan melanjutkan kisah Orhan yang akan mendobrak pintu Eropa. Di masanya, Orhan mulai melakukan perluasan wilayah dengan menyerang kawasan barat laut Anatolia yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Pertama, wilayah mudanya berhasil ditaklukkan pada tahun 1321. Orhan kemudian mengirim pasukan di bawah Konrad ke pantai barat Laut Hitam. Pasukan lain di bawah pimpinan Aqueda menuju ke wilayah Kocaeli, dan pasukan lain untuk menduduki pantai tenggara Laut Marmara. Kemudian dia mengambil alih kepemimpinan Bursa hanya dengan jalur diplomatik. Komandan Romawi Pelabuhan Bursa, Evronos, menjadi pemimpin pasukan berkuda Utsmaniyah, dan bahkan putra dan cucunya juga bekerja di bawah Utsmaniyah dalam menaklukkan berbagai daerah di Balkan. Andronikos III, Kaisar Romawi Timur, mengumpulkan tentara bayaran untuk menghadapi pasukan Orhan. Kedua pasukan bertemu di pertempuran Pelekanon pada tahun 1329 dengan kemenangan berada di pihak Utsmani. Kota Nikea takluk pada tahun 1331 setelah pengapungan 3 tahun. Kota Nikomedia juga berhasil direbut pihak Utsmani pada 1337 dengan dikuasainya Uskudar pada tahun 1338. Wilayah paling barat laut Anatolia berada di bawah kendali Utsmani. Pada tahun 1345 terjadi perang saudara di Kadipaten Karesi, salah satu kadipaten bangsa Turki di Anatolia saat itu, antara dua orang putra penguasa Karesi lama yang telah meninggal untuk memperebutkan kursi kepemimpinan kadipaten sepeninggal ayah mereka. Orhan kemudian masuk ke tengah pertikaian tersebut, menghukum salah satu dari dua bersaudara itu dan menahan yang lain. Dengan demikian, wilayah Karesi menjadi wilayah kekuasaan Utsmani. Dalam 20 tahun masa damai setelah penaklukan Karesi, Orhan memusatkan perhatiannya terhadap penataan lembaga sipil dan bersenjata yang telah diperkenalkan Alaeddin untuk menjaga kekuatan internal Utsmani. Orhan juga mewakafkan dan membangun masjid dan madrasah, juga berbagai bangunan umum. Selain itu, Orhan juga membangun hubungan pertemanan dengan Kaisar Andronikos III dan beberapa penerusnya. Di sisi lain, perang saudara di dalam Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1341 sampai 1347 menguras sumber daya kekaisaran. Kaisar Ioannes VI Kantakouzenos mengakui Utsmani sebagai kadipaten terkuat di antara kadipaten Turki yang lain dan berusaha menggunakan kekuatan mereka secara permanen untuk kepentingannya. Demi meraih tujuan itu, sang kaisar menikahkan putrinya dengan Orhan. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan megah di Selimbria, sebagaimana dijelaskan oleh para penulis Romawi. Pada masa kekuasaan Orhan, Kekaisaran Romawi Timur mengalami penurunan dan menjadi begitu lemah, sehingga wilayah laut di sekitarnya dijadikan ajang perebutan Republik Genoa dan Republik Venesia. Pada tahun 1352, persaingan dagang di antara kedua negara menyeret kepada peperangan. Genoa berusaha mengusir Venesia yang berusaha menghancurkan kapal mereka di Tanduk Emas, membombardir Konstantinopel, dan memaksa Romawi Timur untuk bersatu dengan Venesia. Pertempuran laut terjadi di antara kedua belah pihak, dan Genoa keluar sebagai pemenang. Orhan menentang pihak Venesia karena armada dan bajak lautnya mengganggu wilayah pesisir pantainya. Orhan mengirim pasukan pelengkap melintasi selat ke Galata dan bekerja sama dengan pihak Genoa. Di tengah tekanan dan kekacauan yang dialami oleh pihak Romawi, putra sulung Orhan, Sulaiman, menduduki Kastil Zingpe yang menjadikan pijakan permanen Utsmani di sisi Eropa Selat Dardanella. Sulaiman menolak suap yang diberikan kepadanya dari Kaisar Ioannes VI untuk mengosongkan kastil dan kota yang dikuasainya. Sang kaisar meminta bertemu secara pribadi dengan Orhan untuk membicarakan masalah ini, tetapi keinginan ini ditolak atau tidak terlaksana lantaran usia Orhan dan kesehatannya yang memburuk. Persengketaan perebutan takhta di Romawi Timur juga masih terus berlanjut, dan Orhan berpihak kepada mereka yang dirasa memberi keuntungan pada Utsmani. Orhan adalah salah satu pemimpin Utsmani yang memiliki usia terpanjang dan masa kekuasaan terlama. Pada tahun 1357,
Putra tertua Orhan, Sulaiman, meninggal setelah jatuh dari kuda. Dikatakan bahwa Orhan sangat terpukul dengan kematian putranya. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia hidup menyendiri di bursa dan menyerahkan sebagian besar kendali negara kepada putranya, Murad. Orhan meninggal pada tahun 1362 pada usia 80 tahun setelah berkuasa selama 36 tahun. Sepeninggalnya, putranya Murad I mewarisi kedudukannya sebagai pemimpin Utsmani.